Saya Surotavia. Saya Justinawati. Saya Anissa Sajida. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil UTS Manajemen Operasional 2. Baik, soal nomor 1 tentang analisis ABC. Yang pertama, jelaskan maksud, fungsi, dan tujuan analisis ABC. Pengertian analisis ABC adalah metode pembuatan grup atau penggolongan berdasarkan peringkat nilai tertinggi ke terendah dan dibagi menjadi kelas-kelas besar. Sedangkan fungsi dan tujuan analisis ABC adalah untuk membantu manajemen dalam menentukan tingkat persediaan yang efisien dan memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Tentukan kelas atau kelompok masing-masing item. Yang kedua, menentukan masing-masing kelompok atau kelas dari masing-masing item tersebut. Langkah pertama, kita mencari annual volume. Annual volume ini berasal dari hasil dari rata-rata persediaan per unit dikali dengan harga per unit. Salah satu contohnya pada kode item hashtag 1289. Rata-rata persediaan per unitnya 11 dikali dengan harga per unitnya 1,67, maka hasil annual volumenya 18,37. Untuk item seterusnya menggunakan cara yang sama sehingga mendapatkan hasilnya totalnya 3120,18. Langkah kedua untuk mencari presentasinya, mencari presentasi berasal dari annual volume per item dibagi dengan total annual volume. Salah satu contohnya kode item pada hashtag 2347 itu hasil annual volumenya 12,1 dibagikan dengan 3120,18, maka hasil presentasinya 3,9%. Untuk item seterusnya akan menggunakan cara yang sama sehingga mendapatkan hasil 100%. Setelah kita mencari annual volume dan presentasinya, langkah selanjutnya kita melakukan pengelompokan kelas dari masing-masing item tersebut dengan menggunakan analisis ABC. Sebelum masuk pengelompokan itu, saya akan menjelaskan dari analisis ABC. Analisis ABC untuk kelas item A merupakan kelompok yang paling tinggi volumenya. Meski item ini hanya memiliki beberapa persentase inventory 15%, namun mereka mewakili 70% sampai 80% dari total biaya yang dikeluarkan. Untuk kelas item B merupakan kategori persediaan pada posisi medium atau menengah dalam jumlah biaya dan mewakili 30% persediaan dan 15% sampai 25% dari total cost. Dan untuk item kelas C yang presentasinya biaya yang paling rendah, yaitu 5% dengan volume persediaan 55%. Di sini kita bisa melihat di sini sudah dikelompokkan mana item yang paling tinggi sehingga item paling rendah. Untuk item yang paling tinggi yaitu pada presentasi 53,3% dan 25,6% itu merupakan kelas A. Sedangkan untuk kelas B itu dari 8,3%, 3,9% dan 3,6% itu merupakan item kelas B. Untuk kelas C itu dari 2,3%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,5% dan 0,4% itu merupakan kelas C. Dan soal yang ketiga, jika unit item 2349 dihilangkan, bagaimana perubahan analisis ABC tersebut? Ini merupakan tabel analisis yang sudah dihilangkan item 2349. Di sini pada annual volumenya mengalami perubahan total menjadi 2862,58 dan presentasinya tidak mengalami perubahan. Dan kelasnya juga tidak mengalami perubahan, hanya
pada item 2349 yang hilang. Bagian 2. Metode pendekatan benchmarking terhadap inventory. Plan. Tahap pertama, melakukan penilaian performa periode yang telah berjalan dan menetapkan kinerja perusahaan yang akan dibandingkan dengan perusahaan yang dipilih menjadi acuan kinerja perusahaan. Search. Tahap kedua, mencari perusahaan yang potensial sebagai partner untuk melakukan benchmark. Observe. Tahapan ketiga, mengumpulkan berbagai informasi mengenai faktor-faktor kunci sukses dari perusahaan yang mempunyai kinerja superior sebagai acuan kinerja perusahaan. Analyze. Tahapan keempat, melakukan analisa informasi yang telah dikumpulkan dari perusahaan yang dipilih sebagai acuan kinerja perusahaan untuk melihat perbedaan kinerja dengan perusahaan tersebut. Adopt. Tahapan kelima, menyusun dan mengimplementasikan program perbaikan kinerja perusahaan agar memiliki kinerja superior seperti perusahaan yang dipilih sebagai acuan kinerja perusahaan. Selanjutnya, metode pendekatan skor terhadap inventory. Yang pertama, plan. Proses yang menyimbangkan permintaan dan pemasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Yang kedua, source. Proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, make. Proses untuk mentransformasikan bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, delivery, yaitu proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan kegiatan yang terlibat, diantaranya identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian, dan melakukan pengembalian. Bagian 3. Jelaskan informasi apa yang diperoleh dari melakukan perhitungan EOQ. 1. Dapat mengidentifikasi jumlah unit produk yang optimal untuk dipesan. 2. Perusahaan dapat meminimalkan biaya untuk membeli, mengirim, dan menyimpan unit. 3. Dapat membantu perusahaan mengontrol jumlah kas yang terikat dalam saldo persediaan. Perusahaan dapat meminimalkan biaya karena rumus EOQ dapat dimodifikasi untuk menentukan tingkat produksi atau interval pemesanan yang berbeda, dan perusahaan dengan rantai pasokan besar dan biaya variabel tinggi menggunakan algoritma software tertentu untuk menentukan EOQ. Selanjutnya, dapat membantu perusahaan dalam mengontrol jumlah kas. Bagi banyak perusahaan, persediaan adalah aset terbesar selain sumber daya manusia, dan bisnis ini harus membawa persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika EOQ dapat membantu meminimalkan tingkat persediaan, tabungan tunai dapat digunakan untuk beberapa tujuan bisnis atau investasi lainnya. Rumus EOQ menentukan titik pemesanan ulang persediaan perusahaan. Ketika persediaan turun ke tingkat tertentu pada rumus EOQ, jika diterapkan pada proses bisnis, memicu kebutuhan untuk memesan lebih banyak unit. Dengan menentukan titik pemesanan ulang, bisnis menghindari kehabisan persediaan dan dapat terus memenuhi pesanan pelanggan. Jika perusahaan kehabisan persediaan, maka terjadilah biaya kekurangan, yaitu pendapatan yang hilang karena persediaan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi pemesanan. Kurangnya persediaan juga dapat berarti perusahaan kehilangan pelanggan atau klien akan memesan lebih sedikit di masa depan.